Saya sudah kirim profilnya Lilis. Dan sepertinya majikan di sana tidak ada masalah. Dan nanti kalau sudah dalam lampu kuning, kita akan panggil Lilis untuk segera masuk ke balai pelatihan. Mudah-mudahan bisa cepat ya, Pak. Amin. Oh iya, Pak Akum itu mau bisnis apa ya, Bu Yoyo? Katanya sih mau buka restoran, Pak. Iya. Mudah-mudahan usahanya bisa maju ya, Bu Yoyo. Insya Allah. Mudah-mudahan. Semangat, Jun. Nah, tentang singkong, Kusoy. Kenapa, Pak Sau? Harga singkong kan tidak pernah tetap ya. Kadang-kadang sekilo bisa mencapai 3.000. Kadang-kadang 2.000, malah pernah 1.000. Bagaimana kalau singkong itu kita jadikan keripik singkong? Harganya lumayan stabil, Kusoy. Beda sama harga kalau masih jadi singkong. Tambahan lagi di sini teh banyak, bapak-bapak. Kamu bisa pekerjakan bapak-bapak itu. Pemasarannya yang saya tidak paham, Pak Saung. Kita bikin banyak-banyak, terus kirimnya kemana? Saya mah tidak mengerti, Pak Saung. Seperti kata Pak Ustadz Kemet, janganlah kita menggeluti sesuatu yang tidak kita pahami dengan baik. Pin, sebelum tinggal di sini, kamu tinggal di Cibarengkok? Iya, Bu Iin. Tapi setelah longsor, saya nggak ikut pindah ke sini. Saya ikut bibi saya ke Cimacang. Kamu nggak pengen jadi TKW, Pin? Maksud saya, kan rata-rata orang Cibarengkok jadi TKW. Tapi kok kamu kelihatannya nggak tertarik ya? Kepingin, Bu Iin. Siapa yang nggak kepingin ngerubah hidup? Tapi kalau masih gadis mah, nggak diizinin sama orang tua. Takut di sana macem-macem. Tapi kalau sudah punya suami, sudah punya anak, baru bisa berangkat. Kenapa harus nunggu punya anak dulu, Pin? Nggak tahu, Bu. Emang begitu dari sananya. Kecuali kalau mandul kayak Ciyati, kayak Ceemeh, istrinya Pak Kamtip. 3 tahun nggak punya anak, ya berangkat. Terus kamu udah punya rencana untuk menikah? Belum ada, Bu. Belum punya pacar. Emangnya perempuan Cibarengkok biasanya nikah umur berapa, Pin? Tergantung, Bu Iin. Yang penting sudah haid. Kang Asep, kamu pacarin Pipin saja. Jadi iparan Tatang. Kalau pinjam uang, pasti dikasih. Tapi nanti kalau Tatang stres, motor, kamu yang jagain. Kan abang ipar. Iya, Sep. Kamu harus yang jagain. Pipin kan udah berangkat dari TKW. Duh, tolong jagain Sabrina ya. Iya, Sep. Waalaikumsalam. Ini Bu, saya teh cuma sebentar. Saya pengen ngasih tahu tentang penyuluhan kesehatan lingkungan. Oh, iya Kang. Kenapa? Oh, kebetulan ini pamfletnya sudah selesai. Ini mau langsung ditempel apa gimana Bu Dokter? Boleh Kang, langsung aja ditempel. Oh, iya Bu Dokter. Kalau begitu saya pamit dulunya. Iya Kang. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam. Bu Iin. Saya teh pamit dulunya. Bu Dokter, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya Kang. Iya. Pin. Hati-hati. Iya. Mari Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Dokter, badan saya menggigil. Ya udah tuh Pak, silakan masuk. Terima kasih. Di bajuan.
Juju baju. Bararaju. Bararaju. Di bajuan, di bajuan. Juju baju. Gimana, Dun? Kita tangkap sekarang? Perintah penangkapannya belum turun. Kode operasinya masih 08 dan 09. Naon eta teh, Dun? Kamu mah sudah mau setahun nggak pernah dihafalin. Pengintaian dan siaga. Lakukan prosedur 08 dan 09. 01. Saya akan lapor kepada komandan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagian Kum, kamu ngapain sih buru-buru buka? Kan belum siap, magic jar nggak ada, kompor nggak punya. Nanti kalau Esi pulang bagaimana kalau marah? Udahlah kasih tahu aja kondisi sebetulnya Kum. Sebenarnya ini saya yang salah. Saya bilang sama Esi kalau pendapatan saya di warung koswara itu berkisar antara 90 sampai 100 ribu. Padahal saya bohong, pendapatan saya itu cuma 40 sampai 50. Nah, Esi itu tenang-tenang aja karena dipikir kelengkapannya itu bisa diambil dari tabungan saya. Ya makanya atuh jangan ngebohongin istri. Kayak saya dong nggak pernah ngebohongin istri. Makanya hidup saya berkah. Ya kemarin kamu bohongin Iko 200 ribu. Itu mah beda Kum. Saya kan ngasihnya ke anak yatim. Nih kan si Idoy anak yatimnya. Kamu begitu aja Kum, kayak Kang Dadang. Sekarang kamu kasih uangnya ke saya supaya nggak bohong sama Esi. Terus, abis gitu kita makan lagi deh. Enggak. Terus saya suruh bayar lagi. Ini kasusnya beda, Doy. Emang ada kasus apa, Kum? Kok saya nggak tahu? Makanya jangan berisik, Doy. Kum, itulah Kum. Itu namanya kamu teh nyari penyakit. Ngapain sih kamu pakai bohong segala sama Esi? Ya sekarang kalau saya bilang pendapatan saya besar dari warung koswara, buka warung itu cepat balik untungnya, kan Esi jadi lebih semangat untuk segera membuka warung, Ceng. Iya, tapi sekarang kamu harus menyelesaikan kebohongan kamu itu dengan kebohongan yang lain. Lagi ngomongin apaan sih? Bingung saya. Makanya kamu teh diem aja. Ini urusan pusing. Ini urusan pusing apa urusan warung, Kang Dadang? Ya iyalah pusing. Orang urusan pusing dipikirin. Kum, pilihan kamu teh cuma satu sekarang. Kamu harus cari pinjaman uang, tapi Esi nggak boleh tahu sama sekali. Bagaimana caranya supaya Esi nggak tahu? Ada 2 syaratnya. Pedut nggak boleh tahu, melehoi nggak boleh tahu. Saya kan emang nggak tahu, Ceng. Yang tahu semua kan Akum. Ceng, sekarang begini. Mungkin tidak saya minjem uang sama Dadang 1 juta, terus Ikoh tidak tahu. Itu hal yang mustahil, Kum. Uang 100 perak hilang aja. Dadang teh diinterogasinya sama Iko selama seminggu. Apalagi 1 juta. Itu Dadang bisa setahun pecut terus sama Iko. Atau begini saja. Dadang bilang ke Ikohnya begini. Uangnya dipinjam sama Idoy. Kenapa sama Idoy? Karena pertama, kalau misalnya Ikoh berkoar-koar di grup WA, kan Atem juga cuek saja, tidak peduli. Dan kedua, Atem sama Idoy tidak pernah berkelahi, tidak pernah bertengkar. Adem ayem terus. Ya terus kalau misalnya Ikoh langsung nanya sama Idoy bagaimana? Ada jaminan nggak? Kalau jawabannya Idoy itu sesuai dengan harapan kita? Nggak ada. Itu dia, makin ribet urusannya, Kum. Tapi mungkin nggak Ikoh langsung nanya ke Idoy? Bisa saja kan Ikoh langsung percaya kalau Idoy minjem uang? Sekarang ini aja, jangankan Ikoh. Saya aja kalau dengar sendiri Idoy pinjem duit, itu saya nggak akan percaya. Mana pernah sih Idoy pinjem duit sama orang? Makanya atuh jangan pada bohong. Biar nggak ribet. Ya. Dia mah kalau lagi kayak begitu kayak orang benernya, Ceng. Saya mah nggak pernah bohong, cuman nggak bilang.
Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Bu Yoyo, ya. Silakan masuk. Duduk. Makasih, Pak. Ya. Cucu baru saja 10 menit lalu keluar dari sini. Wah, saya nggak ketemu di jalan. Iya. Mengenai Edah, gimana, Pak? Berkasnya semuanya sudah masuk, Bu Yoyo. Ya, karena memang cucu ini adalah pengalaman pertama, jadi masih kelihatan sedikit panik. Oh ya, saya sudah dapat detail mengenai kepulangannya Esih, Bu Yoyo. Nanti saya akan SMS-in Bu Yoyo supaya berita ini bisa disampaikan ke Pak Akung. Ya. Baik, Pak. Maaf, Pak. Saya mau tanya tentang kemungkinan Lilis untuk menggantikan posisi almarhum EM. Itu gimana ya, Pak? Saya sudah kirim profilnya Lilis. Dan sepertinya majikan di sana tidak ada masalah. Dan nanti kalau sudah dalam kuning, kita akan panggil Lilis untuk segera masuk ke balai pelatihan. Mudah-mudahan bisa cepat ya, Pak. Amin. Oh iya, Pak Akum itu mau bisnis apa ya, Bu Yoyo? Katanya sih mau buka restoran, Pak. Iya. Mudah-mudahan usahanya bisa maju ya, Bu Yoyo. Insya Allah. Mudah-mudahan. Bu, Bapak masih suka main ke rumah dokter Genit gak? Gak pernah, Bu. Awas ya kalau sampai bohong. Masa saya bohong, Bu? Terus kalau Bu Iin gimana? Masih suka belanja ke warung gak? Sekarang sudah gak pernah, Bu. Mesennya pakai catering, diantar Bu Yuyun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek. Bener kan kata Cece, kalau Ucuy pacaran lagi?